on the day that I fell for you. And now it crossed out in red, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane, think I'm hearing your. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Kapital Selekta Perkebunan dengan dosen pembimbing Bapak Krisna Admin Nababan SPMSI akan memaparkan bagaimana perawatan atau cara pemeliharaan dari tanaman kelapa sawit. Selamat menyaksikan. Pemeliharaan tanaman menghasilkan. Pemeliharaan tanaman kelapa sawit bertujuan untuk mengkondisikan tanaman agar sehat, memiliki pertumbuhan yang normal, dan mencapai tingkat produktivitas yang normal. Pemeliharaan tanaman menghasilkan kelapa sawit dilakukan setelah pekerjaan pemeliharaan tanaman kelapa sawit melewati fase tanaman belum menghasilkan. Pemeliharaan tanaman menghasilkan kelapa sawit dimulai saat tanaman kelapa sawit siap dipanen pada umur 30-36 bulan setelah penanaman. Perawatan tanaman kelapa sawit adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit. Kegiatan pemeliharaan tanaman kelapa sawit meliputi sebagai berikut. Pemupukan pada tanaman sawit yang sudah menghasilkan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi tanaman segar. Pemupukan yang tepat akan memberikan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sawit untuk tumbuh dan berproduksi secara optimal. Jenis pupuk. Pupuk yang digunakan untuk pemupukan tanaman sawit yang sudah menghasilkan adalah pupuk NPK. Pupuk NPK mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Unsur-unsur tersebut sangat penting bagi pertumbuhan dan produksi tanaman sawit. Dosis pupuk. Dosis pupuk yang diberikan pada tanaman sawit yang sudah menghasilkan tergantung pada usia tanaman, kesuburan tanah, dan hasil produksi. Secara umum, dosis pupuk NPK yang diberikan adalah sebagai berikut. Usia 4-8 tahun, 2-2,5 kg per pohon. Usia 9-13 tahun, 3-4 kg per pohon. Usia 14-20 tahun, 2-3,5 kg per pohon. Usia lebih dari 20 tahun, 2-3 kg per pohon. Jadwal pemupukan pada tanaman sawit yang sudah menghasilkan dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam setahun. Pemupukan pertama dilakukan pada awal musim hujan antara September sampai Oktober. Pemupukan kedua dilakukan pada pertengahan musim hujan antara Desember sampai Januari, dan pemupukan ketiga dilakukan pada akhir musim hujan antara Maret sampai April. Cara pemupukan dapat diberikan dengan cara dibenamkan dalam tanah pada jarak 10-15 cm dari pangkal batang atau disebarkan di sekeliling tanaman. Pemupukan dengan cara dibenamkan lebih baik karena pupuk akan lebih terserap oleh tanaman. Penyiangan pelepah. Penyiangan pelepah adalah kegiatan pembersihan pelepah kelapa sawit yang sudah tua, kering, atau rusak. Pelepah kelapa sawit yang sudah tua, kering, atau rusak dapat mengganggu pertumbuhan tanaman kelapa sawit dan menjadi tempat berkembang biak hama dan penyakit. Penyiangan pelepah dapat dilakukan secara manual atau menggunakan mesin penyiang. Penyiangan pelepah dilakukan secara rutin, yaitu setiap 6-8 bulan sekali. Pengendalian hama dan penyakit. Pemberantasan hama dan penyakit dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida, fungisida, atau insektisida. Hama dan penyakit dapat menyebabkan kerusakan tanaman kelapa sawit dan menurunkan produktivitas. Pemberantasan hama dan penyakit dilakukan secara rutin, terutama pada saat tanaman kelapa sawit sedang dalam kondisi lemah. Pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan dilakukan dengan cara membersihkan jalan dari gulma dan tanaman liar, memperbaiki jalan yang rusak, dan membuat jalan baru. Jika diperlukan, jalan yang bersih dan bagus akan memudahkan akses masuk dan keluar dari kebun kelapa sawit, serta memudahkan kegiatan panen dan transaksi hasil panen. Jadi kesimpulannya adalah dari pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang tepat akan menghasilkan tanaman kelapa sawit yang sehat dan produktif. Tanaman kelapa sawit yang sehat dan produktif dapat menghasilkan buah yang berkualitas dan berlimpah.